Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang sistem operasi dan praktek dari sistem operasi itu sendiri. Yang pertama, saya sebutkan anggota-anggotanya dulu dari kelompok 1. Yang pertama ada ketua, yaitu Nova Ahmad Junaidi. Kedua saya, yaitu Wildan Hanif. Ketiga, Habibah Windy Zahra. Keempat, Saleh Putri. Dan kelima, Emilia Al-Fatih. Pengertian sistem operasi menurut para ahli. Dilansir dari web ridasamudra.id, pengertian sistem operasi menurut para ahli yang pertama ada dari Andrew S. Tannenbaum, yaitu menurut Andrew S. Tannenbaum sendiri, yaitu sistem operasi adalah perangkat lunak yang menjembatani perangkat keras dan perangkat lunak dalam sebuah komputer. Sistem operasi bertugas untuk mengatur dan mengendalikan semua sumber daya komputer seperti memori, prosesor, dan perangkat input-output. Selain itu, sistem operasi juga memberikan banyak fasilitas kepada pengguna dalam menggunakan komputer. Ya, jadi bisa disimpulkan dari Andrew ini yaitu sebagai perangkat lunak penjembatani, lalu pengaturan sumber daya dan fasilitas pengguna. Terus yang kedua ada dari William Stallings, yaitu menurut William Stallings, sistem operasi adalah perangkat lunak yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan perangkat keras komputer. Sistem operasi bertugas mengendalikan dan mengkoordinasi semua komponen komputer, mulai dari perangkat keras hingga aplikasi yang dijalankan oleh pengguna. Dengan sistem operasi, pengguna dapat lebih mudah mengoperasikan komputer dengan tampilan antarmuka yang user-friendly. Jadi bisa disimpulkan dari William Stalling ini, pengertiannya yaitu sebagai perantara pengguna, pengendalian komponen, dan antarmuka ramah pengguna. Lalu yang terakhir ada Grace Murray Hopper, yaitu menurut Grace Murray Hopper, sistem operasi adalah program perangkat keras yang memberikan abstraksi tingkat tinggi kepada pengguna. Sistem operasi bertugas mengelola dan mengontrol semua aspek pada komputer, mulai dari alokasi memori hingga pengaturan proses yang berjalan pada komputer. Dengan sistem operasi, pengguna dapat menjalankan berbagai aplikasi dan tugas dengan lebih efisien dan mudah. Jadi bisa disimpulkan pengertian dari Grace Murray Hopper ini yaitu yang pertama ada abstraksi tingkat tinggi, lalu yang kedua pengelolaan aset komputer, dan ketiga efisiensi dan kemudahan penggunaan. Di sini ada fungsi sistem operasi. Yang pertama ada pengelolaan file dan direktori. Sistem operasi bertanggung jawab untuk mengatur dan mengelola file dan direktori pada komputer. Ini termasuk operasi seperti membuat, menghapus, menyalin, dan memindahkan file, serta mengatur izin akses untuk file dan direktori. Contoh file yang ada di operating system Windows yaitu File Explorer. Yang kedua ada pengelolaan memori. Sistem operasi mengelola penggunaan memori. Komputer mengalokasikan memori untuk program yang sedang berjalan dan memastikan bahwa program tidak saling mengganggu satu sama lain. Yang dimaksudkan di sini yaitu di mana operasi sistem mengatur untuk memorinya itu sendiri agar softwarenya tidak bentrokan gitu, memakai dari si memorinya itu. Nah, yang ketiga ada pengelolaan proses, itu di mana sistem operasi mengelola proses yang sedang berjalan pada komputer, termasuk memulai, menghentikan, dan mengelola prioritas proses. Ini memastikan bahwa proses dapat berjalan secara efisien dan tanpa konflik. Contohnya di sini seperti Task Manager yang ada di Windows. Itu bisa di end task, di pause atau dan sebagainya. Yang keempat ada antarmuka pengguna, di mana sistem operasi menyediakan antara pengguna yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Antarmuka ini dapat berupa antarmuka baris perintah command line interface atau antarmuka grafis graphical user interface. Command line interface yaitu seperti command prompt, dan antarmuka grafis itu seperti tampilan desktop Windows. Oke, selanjutnya ada peran sistem operasi sebagai mediator. Yang pertama ada aplikasi perangkat lunak, yang dimana aplikasi perangkat lunak ini seperti pengolah data, spreadsheet, dan browser web berinteraksi dengan sistem operasi untuk mengakses sumber daya perangkat keras komputer. Sistem operasi menyediakan layanan yang diperlukan oleh aplikasi untuk berfungsi dengan baik seperti akses ke file, memori, dan perangkat input atau output. Ya, dari di sini tuh sistem operasi juga yang mengatur agar itu si manusia yang mengoperasikan itu bisa nyaman gitu menggunakan dari perangkat lunaknya itu sendiri. Dari perangkat kerasnya, yaitu sistem operasi bertindak sebagai perantara antara aplikasi, perangkat lunak, dan perangkat keras komputer.
Ini mengabstraksikan kompleksitas perangkat kelas dan menyediakan lingkungan yang konsisten dan dapat digunakan untuk menjalankan perangkat lunak. Jadi di sini tuh si perangkat keras tuh ibaratkan sebagai mesinnya untuk menjalankan perangkat lunaknya. Gitu. Oke, selanjutnya ada manfaat sistem operasi. Di sini ada pertama ada kemudahan penggunaan. Sistem operasi membuat komputer lebih mudah digunakan dengan menyediakan antarmuka pengguna yang ramah dan intuitif. Pengguna tidak perlu memahami detail teknis perangkat keras untuk dapat menjalankan aplikasi. Contohnya gimana? Gini, ketika kita menjalankan sebuah software, tidak mungkin kan yang dijalankan itu sebuah command prompt yang seperti kode-kodenya itu berjalan bagaimana sih jalannya gitu ketika di run gitu. Jadi kita tuh hanya bisa langsung memanfaatkan si hasil progresnya itu. Kedua ada efisiensi sistem, jadi di mana sistem operasi mengoptimalkan pengguna sumber daya komputer seperti memori dan prosesor sehingga aplikasi dapat berjalan secara efisien dan tanpa konflik. Di mana di sini tuh sistem operasi itu bekerja bagaimana supaya si software tuh berjalan dengan baik gitu. Meskipun jika si memori dan prosesornya itu tidak kuat, maka sistem operasi sendiri yang akan memberhentikannya. Jadi ada kehandalan sistem. Sistem operasi membantu menjaga stabilitas dan kehandalan sistem komputer dengan mengelola sumber daya dan melindungi sistem dari kesalahan dan ancaman keamanan. Contohnya jika di Windows itu ada Windows Defender. Itu bawaan dari operating sistemnya sendiri. Lanjut, ada lapisan-lapisan sistem operasi. Yang pertama ada perangkat keras, yaitu di mana komponen elektronik dasar komputer seperti prosesor, memori, dan penyimpanan. Itu di dalamnya seperti hard disk, SSD, CPU, dan lain-lain yang ada di dalam komputer. Nah, lalu ada sistem operasi yang mana ini perantara antara perangkat keras dan aplikasi mengelola sumber daya, yaitu di sistem operasi ini ibaratkan bagaikan jembatan ya antara perangkat keras dan perangkat lunak dan dipakai oleh usernya gitu. Nah, yang ketiga ada utilitas, yaitu perangkat lunak untuk pengelolaan dan pemeliharaan sistem. Jadi dari utilitas ini itu ya, kalau bahasanya itu bawaan software, bawaan sistem itu di mana ada kayak keamanan, bawaan keamanan seperti itu. Oke, lanjut ada program aplikasi perangkat lunak untuk tugas-tugas spesifik seperti pengolah data, spreadsheet, dan web. Ini di mana ini tuh kalau software tuh ada yang dari bawaan sistem itu diolahnya oleh sistem operasi sendiri dan ada bawaan dari yang luar. Itu seperti contohnya aplikasi desain seperti Adobe Illustrator, pengedit video seperti Adobe Premiere dan sebagainya. Lanjut, interaksi pengguna dengan sistem operasi. Pertama ada pengguna akhir, yang dimana pengguna akhir ini berinteraksi dengan aplikasi untuk tugas sehari-hari tanpa memahami detail teknis perangkat keras atau sistem operasi. Contohnya di sini pengguna untuk pekerjaan misalnya akuntansi, di mana dia itu cuman memanfaatkan dari software Microsoft Excel itu sendiri. Jadi dia tidak mengetahui bagaimana sih cara kerjanya gitu. Nah, lalu ada lanjut programmer, di mana programmer ini berinteraksi dengan utilitas untuk membuat dan mengelola aplikasi, memahami cara kerja sistem operasi untuk mengoptimalkan program. Yang dimana di sini tuh programmer tuh dia yang seperti membuat dari source code-nya, lalu mengembangkan dari sistem operasinya. Tiga ada perancang sistem operasi, yang dimana berinteraksi dengan sistem operasi, merancang dan mengembangkan untuk efisiensi dan stabilitas. Nah di sini tuh kalau tadi programmer tuh dia membangun dari awal disebutnya bisa sebagai programmer, dan di sini perancang sistem operasi ini disebutnya bisa menjadi pengembang sistem operasi itu sendiri. Yang dimana setiap ada update itu biasanya dirancang oleh pengembang itu sendiri. Nah, yang terakhir ada contoh sistem operasi. Yang pertama ada Windows, yaitu dari perusahaan Microsoft. Kedua ada Mac OS dari perusahaan Apple. Ketiga ada Linux, yaitu open source, yang dimana di sini tuh seluruh user bisa memanfaatkan OS ini karena ini software gratis. Keempat ada Android, yaitu dimana Android ini dimiliki oleh Google ya. Yang kelima ada iOS, yaitu operating system mobile yang dimiliki oleh Apple juga. Sekian yang dapat materi saya sampaikan.
Selanjutnya akan disampaikan oleh Habibah Windy Zahra. Terima kasih. Selanjutnya ada tipe-tipe sistem operasi. Sistem operasi ini dibagi beberapa. Di antaranya yang pertama yaitu sistem operasi batch. Sistem operasi ini dirancang untuk memproses tugas-tugas secara berurutan tanpa interaksi langsung dengan pengguna. Sistem ini cocok untuk aplikasi yang tidak membutuhkan interaksi langsung seperti proses batch dalam pemrosesan data. Yang kedua ada sistem operasi waktu nyata atau real time. Sistem ini diutamakan untuk merespon kejadian atau peristiwa dengan cepat dan tepat waktu. Ini digunakan dalam aplikasi seperti kontrol industri, sistem penerbangan, dan aplikasi medis yang membutuhkan respon cepat dan tepat. Yang ketiga ada time sharing. Sistem ini tuh yang memungkinkan beberapa pengguna untuk berbagi sumber daya komputer secara bersamaan. Yang keempat ada multi processing. Kalau misalnya sistem ini tuh menggunakan 2 atau lebih CPU untuk meningkatkan kinerja. Dan yang terakhir, yang kelima ada multi programming, yang mana sistem operasi ini memungkinkan beberapa program untuk dijalankan secara bersamaan. Selanjutnya ada abstraksi komponen sistem komputer. Sebelumnya kan komponen sistem komputer itu ada 3, yaitu diantaranya brainware, software, sama hardware. Nah, brainware itu sebagai pengguna, hardware itu sebagai perangkat keras, dan software sebagai perangkat lunak. Di sini abstraksi komponen sistem komputer, sistem operasi bertindak sebagai jembatan antara pengguna dan perangkat keras komputer. Mereka menyediakan abstraksi untuk komputer perangkat keras, menyembunyikan detail kompleks, dan menyediakan antarmuka yang mudah digunakan. Abstraksi ini memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan pengguna tanpa berinteraksi dengan komputer tanpa harus memahami detail teknis tentang perangkat keras. Di sini ada beberapa, yaitu ada 4. Di antaranya yang pertama yaitu CPU. CPU ini untuk menjadwalkan tugas-tugas dan mengalokasikan waktu CPU ke proses yang berbeda. Memori. Sistem operasi mengelola memori, mengalokasikan ruang memori ke program dan data, dan melepaskan ruang memori ketika tidak lagi diperlukan. Yang ketiga ada perangkat I/O atau input-output, yaitu sistem operasi menyediakan antarmuka untuk perangkat input-output seperti keyboard, mouse, layar, dan printer. Dan yang terakhir sistem file, yaitu sistem operasi yang menyediakan sistem file untuk mengatur dan mengelola data pada perangkat penyimpanan. Selanjutnya sistem operasi dari berbagai sudut pandang. Sistem operasi itu dapat dilihat dari berbagai perspektif masing-masing ya, sebagai memberikan wawasan yang berbeda tentang fungsinya. Di sini tuh ada 3. Kami mengambil 3, yaitu dari sudut pandang pengguna, programmer, dan administrator sistem. Yang pertama dari sudut pandang pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka yang mudah digunakan untuk menjalankan program, mengelola file, dan berinteraksi dengan komputer. Yang kedua, dari sudut pandang programmer. Dari sudut pandang programmer ini, sistem operasi menyediakan serangkaian layanan dan API atau Application Programming Interface yang memungkinkan program untuk berinteraksi dengan perangkat keras dan sumber daya sistem. Dan yang terakhir, yang ketiga, dari sudut pandang administrator sistem, yaitu sistem operasi memberikan alat untuk mengelola, mengkonfigurasi, dan monitor sistem komputer. Selanjutnya ada peranan sistem komputer operasi. Sistem operasi memainkan peran vital dalam dunia komputasi modern. Mereka memberikan berbagai layanan dan fitur yang memungkinkan komputer berfungsi dengan lancar dan efisien. Di dalam peranan sistem operasi ini ada beberapa. Yang pertama, manajemen sumber daya.
Di manajemen sumber daya ini, sistem operasi mengelola sumber daya sistem seperti CPU, memori, penyimpanan, dan perangkat input-output. Mereka menjadwalkan tugas-tugas, mengalokasikan sumber daya, dan meminimalkan konflik. Yang kedua, antarmuka pengguna. Sistem operasi menyediakan antarmuka bagi pengguna untuk berinteraksi dengan komputer. Antarmuka ini dapat berupa berbasis teks atau antarmuka grafis yang memungkinkan pengguna untuk menjalankan program, mengelola file, dan mengakses informasi. Selanjutnya, dari segi keamanan, sistem operasi melindungi sistem komputer dari akses yang tidak sah dan ancaman keamanan lainnya. Mereka menggunakan mekanisme keamanan seperti autentikasi, otorisasi, dan kontrol akses untuk memastikan bahwa hanya pengguna yang sah yang dapat mengakses sistem. Selanjutnya, komunikasi. Nah, dalam komunikasi ini, sistem operasi menyediakan layanan komunikasi yang memungkinkan komputer untuk berkomunikasi dengan perangkat lain seperti printer, scanner, dan jaringan. Selanjutnya, apa saja layanan umum yang disediakan oleh sistem operasi? Yang pertama itu ada manajemen proses. Sistem operasi mengelola proses-proses yang berjalan pada komputer, mengalokasikan waktu CPU, memori, dan sumber daya lainnya. Mereka juga bertanggung jawab untuk menjalankan, menghentikan, dan mengelola proses. Yang kedua, manajemen memori. Sistem operasi mengalokasikan ruang memori ke program dan data. Mereka memastikan bahwa setiap program memiliki ruang memori yang cukup untuk beroperasi dan mencegah program yang berbeda saling mengganggu. Selanjutnya, manajemen file. Sistem operasi menyediakan sistem file untuk mengatur dan mengelola data pada perangkat penyimpanan. Mereka menyediakan cara untuk membuat, menghapus, mengubah, dan mengakses file. Selanjutnya itu manajemen perangkat. Sistem operasi menyediakan antarmuka untuk perangkat input-output seperti keyboard, mouse, layar, dan printer. Mereka mengelola akses ke perangkat dan memastikan bahwa mereka beroperasi dengan benar. Selanjutnya, jaringan. Sistem operasi menyediakan layanan jaringan yang memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan lain dan berbagai sumber daya. Mereka juga menyediakan layanan untuk komunikasi dan berbagi data antar perangkat. Selanjutnya ada komponen sistem operasi. Komponen sistem operasi ini terdiri dari berbagai komponen yang bekerja sama untuk menyediakan layanan yang dibutuhkan. Berikut adalah beberapa komponen utama sistem operasi. Sebelumnya di komponen sistem operasi ini berbagai macam versi ya. Ini mah saya ngambil beberapa komponen utama sistem operasinya saja. Yang pertama ini ada kernel. Ini adalah inti dari sistem operasi, bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya sistem, menjalankan proses, dan menangani interupsi. Yang kedua ada sistem file. Sistem file mengatur dan mengelola data pada perangkat penyimpanan, memungkinkan pengguna untuk menyimpan, mengakses, dan mengelola data. Yang ketiga, sel. Sel adalah antarmuka yang memungkinkan pengguna berinteraksi dengan kernel. Pengguna dapat mengetikkan perintah untuk menjalankan program, mengelola file, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Yang keempat ada driver perangkat. Driver perangkat ini memungkinkan sistem operasi untuk berinteraksi dengan perangkat keras atau hardware. Setiap perangkat seperti keyboard, mouse, atau printer memerlukan driver khusus. Yang terakhir yaitu manajer jaringan. Manajer jaringan memungkinkan komputer untuk terhubung ke jaringan dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Mereka mengelola protokol jaringan dan komunikasi data. Selanjutnya ada komponen sistem operasi menurut F.V. Selbert Chart, Peter Golfin, dan Greg Gagne. Mereka menyebutkan ada 8 komponen sistem operasi. Yang pertama, manajemen proses yang untuk mengatur proses yang berjalan. Yang kedua, manajemen main memory untuk mengatur penggunaan memori.
Yang ketiga, manajemen file untuk mengatur penyimpanan dan akses file. Yang keempat, manajemen I/O atau input-output untuk mengatur menggunakan perangkat input-output. Yang kelima, manajemen secondary storage untuk mengatur penyimpanan sekunder. Yang keenam, protection system untuk mencegah akses yang tidak sah. Yang ketujuh, network system untuk mengatur komunikasi jaringan. Dan yang terakhir, yang kedelapan, command interpreter sistem untuk menerjemahkan perintah pengguna. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Oke, izin perkenalan. Saya Muhammad Ali Al-Fatir, nomor induk mahasiswa saya 20123075 ya. Saya dari kelompok 1. Di sini saya akan menerangkan, menjelaskan tentang generasi sistem operasi. Oke, baik, kita langsung saja ke dalam materinya. Nah, evolusi sistem operasi dari ENIAC hingga era AI. Lanjut saja. Di sini generasi pertama tahun 1945 sampai 1955 ya. Ada yang namanya operasi manual pemrograman langsung di mesin, seperti dalam gambar ini bisa dilihat lah ya. Ini itu disebutnya ENIAC. Nah, kita lanjut. Kemudian generasi kedua, sebentar ya, tahun 1955 sampai 1965 itu. Ini ada sistem batch processing untuk efisiensi, contohnya kayak FMS, terus IBCS gitu ya. Generasi selanjutnya generasi ketiga 1965 sampai 1970-an, sekitar tahun sistem time sharing untuk multi user ya. Di sini contohnya ada Unix dan DOS di sini. Oke, generasi yang keempat itu ada komputer pribadi berbasis mikroprosesor, contohnya MS-DOS di sini ya, tahun 1980-an. Nah ya, generasi kelima ya, generasi terakhir tahun 1990 sampai sekarang. Ini udah berkembang pesat banget malahan, udah dari UI, internet, fitur-fitur canggih lainnya. Contohnya ada di Windows, Mac OS, dan Linux ya. Oke, nah ini ada tren baru dalam sistem operasi. Seperti yang kita ketahui, sekarang banyak tren-tren baru ya dalam sistem operasi. Pertama, siapa sih gitu ya yang tidak mengenal artificial intelligence atau AI ini untuk personalisasi dan otomatisasi gitu. Kemudian di sini ada mobile ya, sistem operasi mendominasi perangkat portable. Kemudian ada IoT, sistem untuk perangkat Internet of Things. Kemudian ada cloud computing, integrasi dengan layanan cloud gitu. Oke, jadi kesimpulannya, evolusi sistem operasi mencerminkan perkembangan teknologi yang terus berlanjut dari sistem sederhana hingga kompleks gitu ya. Sistem operasi terus menjadi tulang punggung dalam dunia teknologi modern, apalagi zaman sekarang dan 10 atau beberapa tahun ke depan lagi terus dia akan sangat berkembang lagi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih telah mendengar. Saya Muhammad Al-Fatir, izin pamit undur diri ya. Nama saya Salaisa Putri Juhairi dengan NPM 20123089. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis OS, memahami sistem operasi. Sistem operasi desktop, Microsoft Windows, Mac OS digunakan di komputer Apple, Linux, dan Chrome OS. Lalu ada sistem operasi server. Sistem operasi server adalah dirancang untuk menangani beban kerja server seperti mengelola data. Lalu apa saja yang ada di dalam sistem operasi server? Ada Windows Server, Linux Server, Unix digunakan di beberapa sistem besar.
Lalu ada sistem operasi mobile. Sistem operasi mobile adalah digunakan perangkat mobile seperti smartphone dan tablet, yaitu Android, iOS, Harmony OS. Lalu ada operasi real time atau RTOS. Dirancang untuk aplikasi yang membutuhkan respon waktu nyata, yaitu ada RTEMS, VxWorks, pre-RTOS. Lalu ada sistem operasi multi-user atau multitasking, yaitu adalah memungkinkan beberapa pengguna mengakses sistem atau menjalankan banyak aplikasi secara bersamaan. Ada Linux atau Unix. Yang terakhir ada sistem operasi jaringan, memungkinkan perangkat untuk berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan komputer, yaitu seperti ada Novel Network, sekarang tidak banyak digunakan oleh orang-orang. Lalu ada Microsoft Windows Server, terutama dalam pengelolaan jaringan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Ahmad Junaidi dengan nomor NIM 201-23083 Prodi S1 Informatika. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah Sistem Operasi, di mana di dalam video ini saya akan mempraktekkan CLI atau Command Line Interface menggunakan command prompt di Windows, dimana di dalam sini ada beberapa perintah yang akan saya jalankan. Di antaranya ada membuat sebuah folder, membuat sebuah file yang berformat txt dan membukanya di command prompt ini, lalu mengubah nama file, lalu menghapus folder, mengubah nama folder, menghapus folder, lalu berpindah directory, dan yang terakhir mungkin membuka satu aplikasi. Baik, langsung saja masuk. Di sini saya berada di dalam directory C, di dalam user, lalu Anda Hairani. Di sini saya ingin pindah ke directory D atau directory E. Saya pindah ke directory E saja, dimana cara berpindahnya itu tinggal ketik E besar lalu titik 2 lalu enter. Nah, ini saya sudah masuk ke dalam directory E. Lalu saya ingin menampilkan isi dari directory E tersebut menggunakan perintah dir. Enter. Nah, ini dia. Ini adalah isi dari directory E, maaf. Lalu di dalam directory E ini saya ingin membuat sebuah folder. Misalnya nama saya, nama foldernya, menggunakan perintah md juga bisa, atau mkdir juga seperti ini bisa, yang artinya ini sama-sama membuat sebuah folder, make directory. Lalu namanya misalnya nama saya Naufal Ahmad, lalu enter. Nah, cara mengecek apakah folder Naufal Ahmad ini telah dibuat di dalam directory E, kita bisa tampilkan lagi menggunakan dir, lalu cari nama folder yang namanya itu sama seperti yang saya buat Naufal Ahmad. Nah, di sini sudah ada nama foldernya, yaitu Naufal Ahmad. Selanjutnya, di sini saya ingin masuk ke dalam folder Naufal Ahmad, lalu membuat satu file yang bernama sistem operasi. Lalu di dalam sistem operasi tersebut saya ingin membuat dua folder yang bernama tugas UTS sistem operasi, dan satu lagi misalnya Windows 3.0 misalnya. Untuk masuk ke dalam directory Naufal bisa menggunakan perintah cd lalu nama foldernya Naufal Ahmad, enter. Nah, saya sudah masuk ke dalam directory I, lalu masuk lagi ke dalam folder Naufal Ahmad. Di dalam Naufal Ahmad ini saya ingin membuat sebuah folder bernama sistem operasi misalnya. Enter. Nah, kita cek di dalam Naufal ini menggunakan dir lagi. Nah, di sini terdapat sistem operasi. Lalu saya ingin masuk lagi ke dalam sistem operasi. Caranya tinggal cd lagi, lalu sistem operasi misalnya. Enter. Saya sudah masuk ke dalam sistem operasi. Saya ingin membuat dua file, yaitu tugas UTS dan
Windows 3.0 menggunakan mkdir lagi sama misalnya tugas ETS, enter. Lalu ada mkdir lagi misalnya Windows underscore 3.0, enter. Kita dir. Nah, sudah terbentuk dua folder tugas ETS Windows 3.0. Nah, bagaimana jika saya ingin masuk ke dalam tugas ETS tersebut? Sama saja, cd lagi tugas ETS. Bentar. Nah, ini kan masuk ke dalam ya. Bagaimana jika saya ingin masuk ke dalam Windows untuk mundur satu gitu? Kita harus mundur terlebih dahulu ke dalam folder sistem operasi, lalu kita harus masuk lagi ke Windows menggunakan cd. Cara mundurnya itu menggunakan perintah cd .. enter. Nah, ini ada kita sudah mundur satu directory ke sistem operasi begitu. Jika saya ingin mundur lagi ke nama file alamat, sama saja cd .. enter. Saya mundur lagi satu directory seperti itu. Nah, selanjutnya saya ingin mengubah nama tugas ETS tersebut menjadi tugas ETS underscore SO. Bagaimana? Kita masuk lagi ke dalam cd, misalnya sistem operasi, enter. Lalu saya cek dulu dir, ada tugas ETS. Lalu untuk mengubah namanya itu saya menggunakan perintah yang namanya itu ren, atau singkatannya itu rename lah kalau kurang lebih. Rename nama folder lamanya, nama folder lama, lalu nama untuk mengganti folder lamanya, nama baru, misalnya tugas ETS SO, enter. Nah, kita dir cek. Nah, yang asalnya tugas ETS berubah menjadi tugas SO seperti itu. Nah, bagaimana cara menghapus sebuah folder tersebut? Kita bisa menggunakan perintah yang namanya di Windows PowerShell itu rmdir, lalu nama foldernya misalnya Windows underscore 3.0, enter. Nah, kita cek. Nah, sudah terhapus itu foldernya. Nah, selanjutnya saya ingin membuat sebuah file yang berformat txt di dalam tugas ETS SO tersebut. Berarti saya harus masuk ke dalam tugas ETS underscore SO. Nah, di sini saya ingin buat sebuah file. Saya buatnya itu menggunakan echo lalu isi dari filenya misalnya teksnya, saya sedang mengerjakan tugas ETS mata kuliah sistem operasi gitu. Lalu lebih besar dari, lalu nama filenya misalnya nama filenya itu so.txt misalnya, lalu enter. Nah, kita cek di dalam folder tugas ETS underscore SO ini apakah sudah ada file so.txt nya menggunakan dir juga sama. Nah, di sini sudah ada so.txt. Saya ingin membuka file tersebut misalnya seperti apa? Saya biasanya menggunakan perintah type lalu namanya so.txt, enter. Nah, itu muncul isi dari file so.txt nya. Misalnya saya sedang mengerjakan tugas ETS mata kuliah dan lain-lain. Nah, itu untuk membuat, menghapus, merubah, membuat file, membukanya. Nah, yang terakhir ini mungkin untuk saya ingin membuka sebuah aplikasi yang simpel saja. Misalnya saya ingin membuka sebuah notepad menggunakan command line interface ini. Ada beberapa cara, ada banyak cara bahkan, tapi cara yang saya gunakan itu kurang lebih biasanya seperti ini. Saya masuk ke directory C. Nah, lalu ini kan saya berada di dalam directory C, users Ana Herani. Saya ingin keluar
dari Anda Hairani dan users tersebut. Jadi saya berada di directory C saja. Menggunakan cd slash enter. Nah, saya sudah berada di directory C. Di sini saya ingin misalnya membuka notepad gitu kan. Notepad spasi titik enter. Nah, itu akan otomatis membuka aplikasi notepadnya di sini seperti itu. Lalu misalnya saya ingin membuka satu lagi lah aplikasi, contohnya saya ingin membuka aplikasi Visual Studio Code misalnya. Saya ingin membuka sebuah aplikasi Visual Studio Code. Di sini saya biasanya menggunakan kode titik enter. Nah, kita tunggu. Nah, ini otomatis terbuka Visual Studio Code-nya, kurang lebih seperti itu. Mungkin untuk penjelasan dari saya mengenai command line interface sampai di sini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.